Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget nih. Sebenarnya apa sih yang bikin aturan hukum itu begitu beda, begitu spesial dibanding semua aturan lain yang kita temui sehari-hari? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh pikirin, kenapa ya kita nggak bisa seenaknya aja ngelakuin apapun yang kita mau? Kayaknya di mana-mana ada aja aturannya, ya kan? Ini nggak boleh, itu dilarang. Nah jawabannya simpel, karena masyarakat kita ini bisa berjalan dengan teratur karena adanya aturan main bersama. Nah, akar dari semua aturan ini itu sebenarnya satu konsep yang namanya norma. Anggap aja ini kayak fondasi atau batu bata yang ngebangun keteraturan di masyarakat kita. Terus norma itu apa sih? Gampangnya gini deh, norma itu kayak buku panduan, baik yang tertulis maupun enggak, tentang gimana seharusnya kita bersikap. Tujuannya cuma satu, biar hidup bareng-bareng ini adem, teratur, dan harmonis. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Secara umum, para ahli biasanya ngebagi norma ini jadi 4 jenis utama. Dan masing-masing ini, wah, sumber dan kekuatannya beda-beda banget. Yang pertama ada norma agama. Ini jelas ya, aturannya datang dari Tuhan, dari keyakinan kita. Isinya bisa perintah, larangan, anjuran, yang kita yakini sebagai wahyu yang diterima lewat kitab suci atau utusannya. Berikutnya, norma kesusilaan. Nah, ini kayak kompas di dalam diri kita. Suara hati nurani, gitu. Yang suka bisikin, ini bener atau waduh, ini salah. Jadi, sumbernya itu dari dalam diri kita sendiri, personal banget. Lalu ada norma kesopanan. Ini gampangnya soal sopan santun deh. Aturan tak tertulis tentang gimana cara bergaul yang baik di masyarakat. Sifatnya juga relatif banget kan? Apa yang sopan di sini belum tentu dianggap sopan di tempat lain. Bener gak? Dan yang terakhir, ini dia jagoannya. Norma hukum. Nah, ini yang beda banget. Aturan ini sengaja dibuat oleh negara, oleh otoritas yang resmi. Sifatnya mutlak, mengikat semua orang tanpa kecuali, dan yang paling penting, pelaksanaannya bisa dipaksakan. Oke, biar makin jelas di mana letak perbedaannya, yuk kita jajarin keempat norma ini. Kita bandingkan dari dua sisi, asalnya dari mana, dan sanksinya apa kalau kita langgar. Lihat deh, tabel ini kelihatan banget kan bedanya, terutama di bagian sanksi. 3 norma yang pertama, sanksinya itu antara dari Tuhan nanti, dari diri sendiri, kayak nyesal gitu, atau dari masyarakat, misalnya diomongin orang, dicuekin, cuma norma hukum yang sanksinya itu jelas, resmi, dan dipaksakan oleh negara. Nah, perbedaan sanksi yang tegas inilah yang membawa kita ke sifat paling fundamental dari hukum, yaitu soal. Dari mana sih datangnya kekuatan untuk maksa itu? Jadi gini, dalam ilmu hukum ada istilah keren, otonom dan heteronom. Otonom itu artinya aturannya datang dari dalam diri. Kita nurut karena kesadaran sendiri. Nah, kalau heteronom itu kebalikannya, aturannya datang dari luar. Ada pihak eksternal yang maksa kita buat patuh. Dan kutipan ini pas banget buat ngejelasinnya. Ditegaskan di sini kalau kaidah hukum itu sifatnya heteronom. Artinya, paksaannya itu dari luar. Bukan dari bisikan hati nurani kita, tapi dari kekuasaan negara yang nyata. Ini nih, intinya. Kalau Anda melanggar norma hukum, akibatnya bukan cuma ngerasa bersalah atau digosipin tetangga, tapi ada sanksi yang beneran, yang resmi, yang bisa dipaksakan secara fisik oleh aparat negara. Polisi bisa nangkap, jaksa bisa nuntut, hakim bisa menjatuhkan hukuman. Serius kan? Sifat yang formal dan terstruktur inilah yang bikin hukum beda dari sekedar kebiasaan atau adat. Seperti yang dibahas di berbagai literatur, hukum itu punya sistemnya sendiri. Ada aturannya, ada lembaganya. Nah, sistem inilah yang ngasih hukum gigi untuk bisa memaksa dan dianggap sah. Oke, kita udah jalan cukup jauh nih. Sekarang, yuk kita tarik kesimpulannya dan coba renungkan. Kenapa sih semua perbedaan ini penting banget buat kita pahami? Jadi, singkatnya, apa yang bikin norma hukum itu spesial? 1. Asalnya dari negara. 2. Sifatnya heteronom alias dipaksa dari luar. 3. Sanksinya resmi, tegas, dan bisa dipaksakan secara fisik. Dan yang keempat, ini penting. Hukum itu nggak cuma ngasih kewajiban, tapi juga ngelindungin hak-hak kita. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau suatu saat hukum negara bilang A, tapi hati nurani Anda sebagai norma kesusilaan bilang B, apa yang akan Anda lakukan? Mana yang bakal Anda pilih? Pembahasan kita kali ini tentunya nggak asal-asalan ya, tapi berdasarkan referensi-referensi keren di bidang hukum ini. Kalau kalian penasaran dan mau baca lebih dalam, buku-buku ini bisa jadi gerbang awalnya. Terima kasih banyak sudah menyimak.